Shalom, damai di hati. Kepada seluruh jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan seluruh simpatisan yang boleh setia mengikuti renungan harian keluarga Gemim. Diberkati lagi kita di hari yang baru, di mana kita tetap menikmati berkat Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita akan memulaikan renungan harian keluarga kita, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kembali kepadamu di hari ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati firman-Mu yang akan kami baca ini, agar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu di hari ini Engkau masih memberikan berkat kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan renungan harian keluarga kita Jumat 6 September 2024 terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Demikian firman Tuhan di hari ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karunia-karunia rohani yang diberikan kepada gereja atau orang percaya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain, yang merupakan wujud pernyataan roh. Artinya, karunia-karunia rohani ini diberikan oleh Roh Kudus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan bersama, terutama bagi pembangunan tubuh Kristus. Pada kenyataannya ada orang yang diberikan karunia rohani, dia menggunakan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Menjadikan karunia itu sebagai alat untuk mendapatkan materi, agar terlihat hebat dari orang lain. Dengan demikian dia terjebak pada kesombongan rohani yang merusak gereja dan pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini, Paulus memperkenalkan 5 jenis karunia rohani. Yang pertama, karunia mengadakan mujizat. Mujizat adalah peristiwa luar biasa yang bertujuan untuk menyatakan kuasa Allah. Dalam Alkitab ada banyak peristiwa mujizat yang dicatat. Di antaranya, Tuhan Yesus meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, dan memberikan makan kepada ribuan orang. Di lain pihak, Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya akan dapat melakukan apa yang telah dikerjakannya. Boleh dilihat di Yohanes pasal 14 ayat 12. Jika ada orang dapat melakukan karunia mujizat, itu tidak berarti dia menentang hukum yang berlaku dalam alam semesta, melainkan untuk mengingatkan manusia kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya. Yang kedua adalah karunia bernubuat. Karunia ini adalah penyampaian nasihat-nasihat firman Tuhan kepada jemaat dengan tujuan membangun, menasihati, dan menghibur. Karena itu, untuk mendapatkan karunia ini, orang percaya perlu mendisiplinkan diri sendiri dengan mencintai dan hidup dalam firman Tuhan. Dalam arti tekun membaca dan selalu meminta hikmat untuk mendapat memahami apa yang tertulis dalam kitab suci.
Ketiga adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia ini erat hubungannya dengan nubuatan, yaitu berfungsi untuk membedakan mana nubuat orang yang benar dan mana nubuat orang yang palsu. Keempat, karunia berbahasa roh. Orang yang berbicara dengan bahasa lidah, ia berbicara bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Bisa dibandingkan dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Bahasa roh adalah komunikasi yang efektif dengan Allah. Dengan kata lain, karunia ini adalah sejenis doa. Biasanya memang yang keluar dalam lidah tidak dimengerti oleh yang mengucapkannya dan yang mendengar. Agar karunia ini dapat dimengerti dan berguna, maka harus ditafsir. Karunia yang kelima adalah menafsirkan bahasa roh. Karunia ini tujuannya untuk menerangkan atau menjelaskan tentang apa yang disampaikan dalam bahasa roh, agar dimengerti oleh jemaat dan berguna untuk membangun iman bersama. Jadi, yang dimaksud dengan penafsiran bukan dalam arti menafsir mimpi atau kitab suci, melainkan menafsirkan bahasa roh tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang percaya adalah objek sekaligus subjek dari pelayanan. Dan karena itu, setiap orang percaya yang telah dilengkapi dengan berbagai karunia rohani untuk pembangunan tubuh Kristus, gunakan anugerah itu dengan rendah hati. Jangan kita terjebak pada kesombongan rohani. Kita harus mensyukuri kemajemukan karunia dalam bergereja, bukan menjadi iri atau dengki. Aneka kekayaan karunia mengindikasikan gereja punya banyak potensi dalam mengerjakan tugas pelayanan. Gereja mempunyai banyak tenaga terampil, yang artinya Tuhan peduli pada pertumbuhan gereja. Tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah karunia yang kita punya itu dengan benar. Kita harus memaksimalkannya sehingga boleh berdampak bagi pertumbuhan gereja dan iman. Dengan begitu, gereja yang adalah tubuh Kristus akan terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan karunia rohani bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu dapat menggunakan karunia itu dengan taat dan setia hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin.